pengembangan rancangan evaluasi, beragam penafsiran dan tanggapan terhadap bentuk atau model kegiatan yang akan kita lakukan besok, karena di situ juga ada bunyinya peer teaching. Kemudian membuat kami untuk harus kemudian berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua supaya minimal kalaupun terjadi perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak terlalu jauh. Yang kedua tentu juga kaitannya dengan persiapan kita menghadapi PPL, karena sebagian ada teman-teman dosen dan guru pamong yang akan kita libatkan yang sebelumnya belum dilibatkan mulai tahapan awal. Karena itulah kegiatan ini kemudian kita lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf dengan mendadaknya kegiatan ini, namun kami berharap penyelenggaraan kegiatan ini sekali lagi kita hajatkan untuk memperlancar, mempermudah semua tahapan PPG yang kita laksanakan. Perlu kami sampaikan bahwa baru saja kemarin saya dan tim itu mendapatkan undangan untuk persiapan PPG kategori 2. Nah, ini juga perlu kemudian kami sikapi dengan berbagai tindakan nyata untuk UNRAM itu bisa eksis, tetap bisa menyelenggarakan beban yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu Bapak Ibu yang menjadi latar belakang kenapa kemudian kegiatan ini harus kami laksanakan meskipun mendadak. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu untuk penjelasan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita ini. Baik Bapak Ibu, mudahan slide point ini sudah terlihat. Izin Bapak Ibu, slide point-nya sudah terlihat? Sudah. Pak Ibu, sudah selesai, sudah kelihatan. Baik, terima kasih. Ampun, Pak. Baik, jadi begini Bapak Ibu, sekali lagi ini terkait dengan aktivitas terakhir di pelaksanaan pengembangan perangkat, yaitu penyiapan instrumen evaluasi dan tentu nanti terkait dengan PPL juga. Namun mohon Bapak Ibu yang sudah bertugas dan sudah kemarin mendapat penyegaran, mohon bersabar sedikit karena saya juga ingin menjelaskan sedikit tahapan globalnya saja, karena ini ada teman-teman kita yang baru bergabung yang kemungkinan akan bertugas memulai dari PPL nanti. Bapak Ibu yang kami banggakan, teman-teman semuanya, baik Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong, PPG tahun ini sebagaimana sudah kami jelaskan di awal itu punya skema seperti ini Bapak Ibu. Itu punya 9 langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Nah, 3 langkah pertama ini dinaungi oleh satu mata kuliah yang dinamakan dengan pendalaman materi. Kemudian yang langkah keempat, eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan terakhir adalah pembuatan rencana evaluasi. Ini dinaungi oleh mata kuliah yang dinamakan dengan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif. Recording in progress. Kemudian langkah terakhir, langkah 8 dan 9, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi serta refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Ini dinaungi oleh mata kuliah yang diberi nama PPL ya. Namun sebelum itu nanti ada uji komprehensif.
Nah, untuk tahapan yang pertama, untuk pendalaman materi yang terdiri atas 3 langkah tadi, itu dilaksanakan masing-masing dalam 3 hari, atau 19 JP untuk identifikasi masalah, 6 hari 42 JP untuk eksplorasi penyebab masalah, dan 3 hari berikutnya, atau 19 JP untuk penentuan penyebab masalah. Kemudian untuk pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif, ini yang tadi saya sebutkan 4 langkah itu, masing-masingnya itu mengeksplorasi alternatif solusi selama 3 hari, 20 JP, kemudian menentukan solusi 3 hari, 21 JP, membuat rencana aksi 6 hari, 42 JP. Di sini mereka membuat 2 set perangkat pembelajaran, dan sudah kita lalui semua ini Bapak Ibu, terakhir kemarin, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa, terutama Bapak Ibu dosen, untuk segera menilai perangkat pembelajaran yang dihasilkan oleh mahasiswa, supaya tidak ada tunggakan Bapak Ibu. Sebelum kemudian besok Bapak Ibu dosen dan guru pamong akan mengikuti kegiatan yang terakhir ini di pengembangan perangkat pembelajaran inovatif, yaitu 2 hari penyusunan rencana evaluasi. Nah, terkait dengan penyusunan rencana evaluasi, jadi langsung saya potong di sini, yaitu pembuatan rencana evaluasi. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pembuatan rencana evaluasi yang dimaksud di kegiatan ini bukan rencana evaluasi pembelajaran yang menyatu dengan perangkat pembelajaran RPP-nya. Sekali lagi, bukan terkait dengan instrumen evaluasi yang menyatu dengan atau instrumen evaluasi pembelajaran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RPP yang dikembangkan. Kita ketahui bersama di RPP itu ada sekretariat pembelajaran atau RPP, kemudian bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen evaluasi. Nah, bukan instrumen evaluasi yang di perangkat pembelajaran itu, karena itu sudah kita kerjakan bersamaan dengan pengembangan perangkat pembelajaran di 6 hari sebelumnya. Nah, untuk rencana evaluasi yang dimaksud pada poin ini, pada tahapan ini, yaitu adalah strategi evaluasi yang terkait dengan keseluruhan proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru pada saat PPL, atau yang kita kenal dengan refleksi pembelajaran, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini sudah disebutkan ada sejumlah tipe atau sejumlah model rancangan evaluasi yang bisa dikembangkan oleh peserta. Misalnya di sini disebutkan jurnal refleksi, kemudian lembar observasi, pedoman wawancara, survei misalnya kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua, atau yang terakhir itu adalah artefak hasil karya murid atau karya siswa. Sarannya tentu Bapak Ibu lebih banyak, lebih bagus model rencana atau strategi evaluasi yang bisa dikembangkan, tentu disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Nah, apa maksud penyusunan ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ketika mahasiswa nanti melaksanakan PPL, itu ada kewajiban mereka untuk mengembangkan, untuk menghasilkan best practice atau praktek baik dalam bentuk semacam tulisan atau laporan sederhana. Nah, adanya rancangan strategi evaluasi ini dihajatkan atau dimaksudkan untuk memudahkan mereka nanti mengembangkan perangkat pembelajaran mengembangkan best practice tersebut. Nah, sekali lagi itu Bapak Ibu, supaya seragam pemahaman kita bahwa rencana evaluasi yang dimaksud pada 2 hari terakhir di pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah berupa refleksi terhadap keseluruhan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi bukan rencana evaluasi pembelajaran hasil belajar. Demikian Bapak Ibu ya. Aktivitasnya sudah dijelaskan, ini juga sudah kami sampaikan pada saat penyegaran dulu. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, karena di 2 hari ini ada 2 tagihannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi instrumen rencana evaluasi yang saya sebutkan tadi, yang bisa berupa jurnal refleksi, lembar observasi, kemudian pedoman wawancara, interview, kemudian juga artefak karya siswa. Mudah-mudahan bisa dihasilkan minimal 2 atau 3. Nanti saya coba berikan contoh sederhananya Bapak Ibu. Lalu yang kedua juga ada
ada video rekaman latihan praktek mengajar. Artinya Bapak Ibu, kita juga dibebankan tugas untuk peserta mengamati dan mengomentari, memberi masukan terhadap peer teaching atau praktek mengajar peserta di kelompoknya. Jadi ada peer teaching. Kita perlu cermati Bapak Ibu, masing-masing kelompok itu antara 11 sampai 12 orang. Kalau kita lihat di LMS di mana peer teaching-nya itu hanya dibebankan di hari ke-26, maka akan sangat berat. Sangat berat kita menyelesaikan 12 orang untuk dalam satu hari melakukan praktek pembelajaran, di mana mereka diminta di sini antara 40 sampai 50 menit. Jadi bayangkan kalau misalnya rata-rata 40 menit saja kali 12 orang, maka satu hari tidak cukup untuk itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, belum lagi kalau ditambahkan dengan tadi, masukan dari kita maupun teman sejawatnya. Karena itu, kita akan upayakan bahwa diupayakan peer teaching itu bisa dimulai dari hari ke-25. Artinya ada minimal, mudah-mudahan kalau bisa sesuai dengan rencana desain kami, Bapak Ibu, 1/4 kegiatan di hari ke-25 itu kita gunakan untuk pengembangan instrumen evaluasi, lalu 3/4-nya sudah bisa kita gunakan untuk peer teaching, atau apes-apesnya setengah lah. Setengahnya untuk pengembangan rencana evaluasi dan setengahnya sudah bisa digunakan untuk peer teaching, agar bisa mengurangi beban Bapak Ibu di hari ke-26. Sebelum saya lanjut ke ini, sebelum saya lanjut ke model peer teaching-nya Bapak Ibu, saya coba beri contoh dulu sedikit tentang model instrumen yang tadi saya sebutkan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sekedar contoh saja. Mana deh? Bentar Bapak Ibu, saya cari nih. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat, Bapak. Maaf. Ya, salah. Bentar, Pak. Salah. Nah, deh. Mohon yang tidak berkepentingan bisa di-mute dulu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terlihat slide point. Izin, sudah terlihat Bapak Ibu slide point, bukan slide point ini, tentang contoh jurnal refleksi ini. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama tadi itu ada diminta model rancangan evaluasinya itu berupa jurnal refleksi. Ini sekedar contoh Bapak Ibu. Misalnya di sini ada identitas, nama guru, nama sekolah, kemudian bilang studi atau muatan pembelajarannya. Kalau di SD itu kan pakai muatan ya, ada yang muatan, kalau kelas tinggi ada bidang studinya. Kemudian model atau metode pembelajaran yang digunakan, ini tentu di rancangan pembelajarannya itu bisa dilihat. Oke, hari dan tanggal pembelajarannya. Nah, komponen-komponen yang direfleksi misalnya satu, kelebihan-kelebihan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian kekurangan-kekurangannya, lalu rencana tindakan untuk mempertahankan kelebihan pembelajaran, dan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah kesesuaian model atau metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran, atau misalnya catatan tambahan, ya, hal-hal lain. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi sekedar contoh saja. Bapak Ibu silahkan bisa mengembangkan. Tentu saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih dari ini. Sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Untuk komponen-komponen yang direfleksi juga silahkan bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua, untuk contoh lembar observasi Bapak Ibu, lembar observasi pembelajaran, misalnya ini saya coba sederhanakan dari lembar observasi pelaksanaan pembelajaran di PPG.
Misalnya ini Bapak Ibu yang pertama, ini untuk keterlaksanaan Bapak Ibu bisa skala likatnya bisa lebih banyak lagi, silahkan disesuaikan. Misalnya ini pertama kegiatan pendahuluan yang terdiri atas apersepsi, penguatan karakter, atau pesan moral dan kontekstualitas misalnya, atau silakan disesuaikan dengan tahapan pembelajaran yang dikembangkan oleh peserta. Ini saya bagi menjadi maksimal, kurang maksimal, tidak maksimal. Atau mungkin bisa juga cukup, kurang, baik, cukup, kurang misalnya. Atau kalau skala 5 silakan bisa disesuaikan, sangat maksimal, maksimal, cukup, kurang maksimal, tidak maksimal. Yaitu silakan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Untuk kegiatan inti misalnya kita fokuskan pada beberapa kegiatan besar, misalnya mengorganisasi siswa dalam pembelajaran, memotivasi siswa dalam pembelajaran, pelibatan siswa dalam pembelajaran, kemudian penyampaian materi dalam pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan seterusnya. Lalu ada kegiatan penutup. Atau misalnya hal-hal lain yang mau ditekankan, silakan bisa dimasukkan di komponen pengamatan atau observasi ini. Itu Bapak Ibu, komponennya silakan bisa disesuaikan. Skala keterlaksanaannya juga silakan Bapak Ibu sesuaikan. Ini contoh saja, sekali lagi ada catatan tambahan, dapat berupa kelebihan dan kekurangan pembelajaran atau rekomendasi praktek baik dari pembelajaran yang dilakukan. Itu contoh ya untuk lembar observasi. Kemudian yang berikutnya adalah contoh untuk penilaian pembelajaran melalui wawancara. Ya tentu ini misalnya identitas tetap bisa diupayakan ada Bapak Ibu supaya menjadi pemandu atau pembeda antar masing-masing peserta dengan peserta lainnya. Kemudian beberapa pernyataan yang ditanyakan atau diwawancarai, misalnya ini pertanyaan Oke, masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Bukan? Dibuka mic-nya dulu Pak Ipul. Pak Ipul dibuka mic-nya dulu. Oke, sudah terdengar Bapak Ibu? Tadi sampai mana yang tidak terdengar? Sudah Pak Ipul. Sampai mana tadi Pak Kadi? Oke. Sekali lagi ini Bapak Ibu sekedar contoh saja. Ini yang Ini tadi yang contoh untuk berupa lembar observasi. Ini komponen-komponennya, sekali lagi komponen ini bisa disesuaikan, lalu skala keterlaksanaannya juga silakan bisa disesuaikan. Kemudian yang berikutnya contoh penilaian pembelajaran melalui wawancara. Nah ini juga sama Bapak Ibu, yang penting usahakan identitas ini tetap ada supaya membedakan antar peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Kemudian untuk komponen-komponen yang ditanyakan juga silakan bisa disesuaikan Bapak Ibu. Ini sekedar contoh, misalnya yang ini pertanyaan kepada siswa ini. Nanti Bapak Ibu kalau di LMS itu kan bunyinya pertanyaan kepada siswa, kepada kepada orang tua siswa atau kepala sekolah, teman sejawat yang lainnya, itu juga bisa dibuatkan sendiri-sendiri. Minimal misalnya untuk siswa, misalnya ini menanyakan pendapat siswa terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Lalu mengenai metode, mengenai media yang dipakai, mengenai LKPD misalnya, termasuk misalnya saran-saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sekali lagi ini komponen-komponennya silakan Bapak Ibu bisa kembangkan masing-masing. Yang berikutnya adalah penilaian pembelajaran melalui survei. Sekali lagi ini juga sama, hampir sama dengan observasi tadi. Cuma ini mungkin diperlebar pada kalau di observasi tadi fokus di pelaksanaan pembelajaran, kalau di survei ini bisa melibatkan siswa, kemudian guru, kepala sekolah, warga sekolah yang lain. Ini misalnya terkait dengan siswa, ini untuk keterlaksanaan bisa menggunakan ya atau tidak, terlaksana atau tidak terlaksana.
Kemudian untuk guru, kepala sekolah, dan atau warga sekolah lainnya bisa memberi diamati juga. Misalnya untuk siswa ini, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa senang mengikuti tahapan pembelajaran, siswa masih mendiskusikan pembelajaran meskipun pembelajaran telah usai, siswa mengerjakan tindak lanjut pembelajaran dengan senang. Silakan bisa dikembangkan. Kemudian untuk guru, kepala sekolah, atau warga sekolah, ini ditanyakan guru, kepala sekolah, atau warga sekolah memberi respon positif terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru, kepala sekolah, dan warga sekolah memperbincangkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan misalnya, atau misalnya memberi saran perbaikan untuk pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekali lagi, komponen-komponen yang ini bisa disilakan ditambahkan sendiri, dikembangkan sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu, contoh penilaian pembelajaran melalui karya siswa atau artefak pembelajaran. Ini juga sama, identitasnya tetap dipertahankan. Lalu deskripsinya ini, Bapak Ibu, tinggal misalnya bentuk karya siswa, silakan kalau bisa di sini nanti dianjurkan berupa fotonya ya, foto karya siswa tersebut. Kemudian keterangannya tentang karya ini dihasilkan, bagaimana proses menghasilkannya. Kemudian siapa yang menghasilkan karya itu, lalu di mana karya itu dipajang. Apakah di pohon pajanan, di majalah dinding, atau di mana, silakan bisa dijelaskan di sini. Demikian Bapak Ibu contoh-contoh rancangan instrumen evaluasi pembelajaran yang dimaksudkan pada tahapan pembelajaran yang terakhir dari tahapan pengembangan perangkat pembelajaran tersebut. Sebelum kita lanjut pada model atau cara peer teaching yang akan kita lakukan, silakan Bapak Ibu saya beri kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang barangkali belum jelas, sehingga kita punya persamaan persepsi terhadap kegiatan yang akan kita lakukan besok. Silakan Bapak Ibu. Mau bertanya Pak Ibu? Oke, tanya Pak Ipul. Halo, tanya Pak Ipul. Admin, halo. Mic-nya Pak Ipul. Oke, baik. Pak Muazzar, silakan. Siap. Kan gini nih, Ketua, jadi kan evaluasi ini adalah produk hasil atau peran yang kalau yang berkenaan dengan PAUD ya, artinya sesuatu yang sudah dikerjakan seperti artefak segala macam itu. Padahal guru sendiri belum peer teaching. Nah, apa yang akan diisi oleh mereka itu? Padahal pelaksanaannya belum. Gitu. Ya, oke. Langsung saya jawab. Ya. Jadi gini, itu kan bunyinya pembuatan rencana evaluasi, Bah. Yang kita buat itu baru rancangannya, memang belum diisi. Itu nanti penjelasan Bapak saja terhadap peserta, bahwa kalau misalnya ada yang bertanya nanti apa isinya. Tapi bahwa yang kita buat ini memang rencana yang akan digunakan mereka untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, modelnya ada 5 tadi. Silakan nanti disesuaikan dengan rancangan pembelajaran yang mereka sudah buat. Apakah mau menggunakan kelima-limanya? 2, 3, 4, silakan. Tentu harapan kita lebih banyak lebih bagus, supaya nanti mereka mudah mengembangkan best practice setelah mereka melaksanakan pembelajaran. Begitu, Pak? Oh, berarti artinya bahwasanya nanti yang dikata ini tidak masuk tagihan di upload, Pak Ipul ya? Masuk. Tagihannya itu adalah yang ini, tetapi bukan isinya. Rancangannya saja. Oh, rancangannya salah satu Iya, dari. betul. Siap. Oke, terima kasih. Paham. Ya. Pak Kadek dibantu untuk teman-teman yang raise hand dulu mungkin. Ya, silakan raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sekarang silakan Bu Pailen. Oke Pak, saya mau nanya Pak, yang 5 tadi itu tadi kan Pak Muasa sudah bertanya, yaitu berarti yang 5 tadi itu diisi oleh mahasiswa ya Pak ya? Bukan diisi, dibuat. Oh, Dibuat, Bu. Dibuat. Jadi gimana Pak? Sekali lagi itu memang skala maksimal ya, sempurna lah kalau bisa membuat kelima-limanya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya bisa disesuaikan mana yang paling sesuai dengan
kebutuhan mereka. Bisa dua model dari 5 contoh itu, atau 3 misalnya. Bagus memang kalau bisa menghasilkan semuanya, tapi sekali lagi mohon dicermati bahwa mereka akan melakukan peer teaching di hari ke-25 itu juga. Jadi mungkin bisa dibagi waktunya. Oke Pak, Begitu, berarti Bu Philip. dari 5 contoh itu kira-kira 2 sampai 3 nanti yang dibuat oleh mereka Kembangkan gitu oleh Pak mereka. ya. Ya. Berdasarkan peer teaching yang akan dilakukan gitu Pak ya. Berdasarkan perangkat yang sudah dilakukan, yang sudah Ya, dikembangkan. Perangkat yang Oke. sudah dikembangkan. Terus nanti kalau itu nanti yang menilai atau itu Pak dosennya sendiri atau dengan guru pamong juga Pak? Kalau sampai perangkat pembelajaran itu Bapak dosen aja yang menilai. Nanti Bapak Ibu guru pamong itu baru menilai mulai dari PPL. Di LMS ada Pak ya Tia? Apa kok kayak Ya, biasanya nanti kan ada biasanya khusus. Ada Ya, khusus ruang untuk Bapak Ibu guru pamong menilai. Itu mulai dari PPL. Oke. Siap Oke. Pak. Terima kasih Pak untuk informasinya. Baik, terima kasih. Satu Izin, lagi Pak mungkin Ipul. Pak Oke, saya Pak Tarik. Ipul. Yuli. Oh ya, silakan Bu Yuli. Oke, terima kasih Pak Ipul. Terkait dengan peer teaching ini. Jadi Oh, mereka sabar. itu, oh belum ya? Ya, lanjut. Ya, jadi peer teaching-nya itu langsung via Google Meet itu ya. Jadi bukan mereka peer teaching di sekolah kemudian mengirim video. Oke, baik. Ini mumpung peer teaching ya sekalian, Bapak Ibu peer teaching saya jelaskan saja kalau begitu sekalian terkait dengan peer teaching. Jadi Bapak Ibu memang tagihan kita di 2 hari terakhir ini selain tadi yang saya sebutkan adalah pengembangan rencana evaluasi keseluruhan pembelajaran dengan 5 pilihan alternatif model rancangan evaluasi yang bisa dikembangkan. Yang kedua adalah Bapak Ibu kita harus memfasilitasi peserta untuk melaksanakan peer teaching. Nah, kalau di LMS itu terbacanya peer teaching baru dilaksanakan hari ke-26. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau itu Bapak Ibu lakukan nanti akan kerepotan, akan susah. Barangkali tidak akan sampai pada semua peserta. Nah, terkait dengan cara atau mekanisme peer teaching, Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya peer teaching itu kan praktek pembelajaran di antara teman sekelompoknya, bukan di kelas atau di sekolah masing-masing. Kalau di kelas atau di sekolah masing-masing maka namanya real teaching, bukan peer teaching. Karena itu model peer teaching yang bisa kita lakukan adalah langsung saja di Zoom seperti yang biasa kita lakukan itu ya Bapak Ibu ya. Di Zoom itu dibagi waktu, masing-masing peserta dapat kesempatan untuk, nah ini terkait dengan waktunya Bapak Ibu, kalau di LMS itu kan sebenarnya disebutkan masing-masing peserta melakukan peer teaching antara 40 sampai mengirimkan video peer teachingnya antara 40 sampai 50 menit. Tetapi kita bisa sederhanakan minimal 1 JP Bapak Ibu ya, antara 30 menit sampai dengan 45 menit atau kita sebut 1 JP saja. Meskipun di situ mungkin juga nanti akan ada masukan dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, mekanismenya sebaiknya tidak setiap orang langsung dikomentari. Mungkin bisa dibagi, misalnya setelah 3 orang baru dikomentari bersama. Atau bahkan kalau di hari itu direncanakan 5 orang tampil, bagus bisa tampil dulu 5-5-nya dengan alokasi waktu 1 JP masing-masing. Karena nanti sekali lagi Bapak Ibu kami mohon untuk Bapak Ibu bisa membantu peserta itu kan diwajibkan mengupload rekaman peer teaching-nya. Nah, kalau melalui Pikon itu kita bisa bantu merekam, entah nanti Bapak Ibu sendiri atau melalui admin, atau bahkan bisa juga admin menjadikan salah seorang peserta di kelompok itu co-host misalnya, untuk dia bisa merekam setiap yang tampil direkam, lalu stop setelah dia selesai, tampil barunya lagi, rekam, stop, dan seterusnya, supaya memudahkan mereka nanti tinggal minta rekamannya di admin atau di server kita. Itu sekali lagi untuk memudahkan. Jadi mekanisme atau cara peer teaching-nya sebaiknya langsung di Pikon itu saja. Nah, Bapak Ibu sekali lagi bisa langsung pada hari itu, misalnya kalau misalnya disepakati hari ke-25 itu ada 5 orang yang tampil,
bisa setelah 2 atau 3 orang tampil baru dikomentari bersama, diberi masukan, atau sekaligus 5-5-nya dulu dengan seperti yang saya sampaikan tadi supaya memudahkan mereka mengambil rekaman. Nah, tentu yang menjadi time spend Bapak Ibu bukan pada saat Bapak Ibu memberi komentar saja, tentu saja sejak mereka peer teaching. Nanti itu bisa digabungkan oleh admin untuk kemudian dicantolkan di kegiatan Bapak Ibu, quick count Bapak Ibu hari itu. Pun demikian dengan di hari ke-26 Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama, misalnya setengah dari yang tersisa itu dulu baru dikomentari bersama atau sekaligus peer teaching dulu baru dikomentari bersama. Nah, terkait dengan itu tentu kami juga sudah menyiapkan Bapak Ibu lembar panduan untuk Bapak Ibu bisa melakukan observasi terhadap peer teaching peserta. Saya cari dulu Bapak Ibu ya. Tidak ada di LMS ya Pak Ipul ya? Di LMS ada, tapi mungkin supaya memudahkan Pak Ji, nanti saya coba. Lembar observasi peer teaching. Oke. Ya, mudah-mudahan ini sudah terlihat Bapak Ibu. Ini lembar observasi peer teaching. Oh ya, nah. Insya Allah ini saya buat semirip mungkin, kami kembangkan semirip mungkin dengan yang ada di LMS Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan lembar ini untuk mengamati proses peer teaching peserta, harapannya 2. Pertama, memudahkan Bapak Ibu memberi komentar terhadap peer teaching peserta. Yang kedua juga nanti memudahkan Bapak Ibu mengisi penilaian peer teaching di LMS. Sekali lagi ini sudah kami sesuaikan dengan di LMS, bahwa di LMS itu juga ada 19 komponen yang ditanyakan untuk Bapak Ibu isi ketika menilai peer teaching peserta yang dikirimkan videonya itu. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ini pada saat mereka peer teaching, maka nanti tinggal klik-klik saja ya. Di sana juga sudah keterlaksanaannya itu terdiri atas 5 skala ini, yaitu mulai dari skala sangat kurang, untuk 1, 2 itu kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Apa komponen-komponen yang dinilai atau yang diamati ini Bapak Ibu? Mulai nomor 1 sampai 19. Yang pertama misalnya melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran, menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalah, dan seterusnya. Silakan nanti Bapak Ibu kami akan sertakan baik instrumen peer teaching ini maupun tadi contoh-contoh contoh-contoh rencana evaluasi yang saya sebutkan tadi, nanti akan kami sematkan di bahan ajar untuk yang besok ya. Begitu Bapak Ibu penjelasan tentang peer teaching. Silakan kalau misalnya ada yang belum jelas sebelum kita masuk pada satu topik berikutnya, yaitu tentang PPL. Peer teaching ini pakai RPP yang sudah dibuat itu atau membuat sendiri Pak Ipul ya? Betul Pak Haji, jadi cukup menggunakan RPP yang sudah dikembangkan. Bisa pilih RPP yang 1 atau RPP 2, dan juga pilih bagian mana yang dia mau praktekkan, tidak harus semuanya. Kan masing-masing RPP terdiri atas 2 pertemuan, masing-masing pertemuan juga belum tentu ada yang 2 JP, ada yang 3 JP, padahal praktek mengajarnya hanya 1 JP. Nah, teman-teman peserta itu bisa diarahkan untuk memilih kompetensi mana. Mungkin cukup 1 atau 2 tujuan pembelajaran yang dipraktekkan. Kan Bapak Ibu sudah bisa melihat sebenarnya dalam 20 atau 30 menit, 10 atau 15 menit pertama, Bapak Ibu sudah bisa melihat atau menilai bagaimana peserta itu akan melakukan pembelajaran. Begitu, Pak Haji? Siap. Sedikit Pak Ipul, Burhana. Oke, silakan Burhana. Ini kan di peer teaching juga ada lembar observasi peer teaching ya. Kemudian tugas di rancangan evaluasi pembelajaran yang nantinya dihasilkan oleh siswa itu juga ada di poin kedua itu ya, contohnya ya lembar observasi kegiatan mengajar. Ini mirip atau sama, atau artinya kita boleh juga mencontohkan yang ini ya untuk yang di nomor 2 itu.
yang di lembar Oke. observasi peer teaching. Boleh. Itu aja. Jadi bisa menggunakan contoh yang lembar observasi peer teaching ini atau boleh juga seperti contoh yang saya berikan di rancangan evaluasi. Silakan bisa itu Ibu dipilah, atau bahkan Ibu bisa menggabungkan, mengembangkan yang baru juga monggo, silakan dikreasikan saja. Sip. Pak Ipul, halo, Assalamualaikum, Bu Istiqomah. Silakan Bu Aja. Begini Pak Ipul, apakah yang kita dampingi kemarin untuk persiapan pembelajaran untuk praktis itu juga akan kita dampingi atau dari random? Untuk PPL-nya maksudnya Bu? Untuk teaching-nya, karena kan saya lihat bentuk observasi yang Bapak share tadi itu kan ada teori TPACK gitu ya. Nah sementara kemarin itu mereka itu banyak mendiskusikan teori tentang scientific approach, kemudian PBL dan PJBL. Nah, apakah dia harga mati seperti itu? Karena seingat saya juga tahun kemarin saat kita melihat untuk teaching-nya atau penilaian videonya memang bentuk observasinya itu dia sama modelnya semuanya. Iya, mohon maaf Ibu, jadi memang itu format lembar observasi peer teaching itu memang dari pusat dan memang sudah seperti itu adanya. Bahwa teman-teman itu menggunakan berbagai model pendekatan tidak masalah. Kan yang dimaksudkan dengan TPEC itu sebenarnya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Apapun pilihan metodenya, apapun pilihan strategi modelnya, pasti dia bisa kombinasi dengan itu. Iya, Bu. Ya, karena teman-teman guru juga artinya memang dia secara menyatakan bahwa pemahaman untuk teori-teori tersebut mereka butuh pemahaman, tapi kalau udah dijelaskan oleh Pak Ipul ya artinya aman Ibu ya, aman ya. Teori yang including penggunaan teknologi kan memang di era sekarang ini kan memang mau tidak mau memang mereka ikut kan, apalagi mereka udah di GMAT itu sebenarnya udah di TPACK kan, cuman real yang dia tunjukkan apakah dia pendekatannya apa, modelnya apa. Jadi sudah, karena yang tampak tadi saya lihat itu gitu model pembelajaran. Tidak ada masalah ya teman-teman, yang penting dipahami bahwa yang dimaknai dengan penggunaan TPACK itu adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ya, sekedar peserta itu sudah menggunakan PowerPoint, video dari YouTube itu sudah menggunakan TPACK. Kita tidak berpikir terlalu detail lah seperti itu. Gitu Bu ya. Oke, baik, saya pikir itu teman-teman clear ya teman-teman ya mengenai. Assalamualaikum Pak Damri. Oh, masih ada. Pak Damri, silakan Pak Damri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak. Terkait tadi peer teaching-nya boleh 3, 4, 5 orang dulu baru dikomentari. Maksud saya apakah komentar pada akhir itu akan bisa ikut, harus masukkan ke videonya mereka. Itu aja. Oh, baik. Untuk komentar dari kita, komentar dari teman-temannya sebaiknya tidak dimasukkan. Makanya tadi kenapa kemudian saya sarankan di akhir gitu ya. Siap. Tapi kalaupun misalnya 3 orang kan tadi mekanisme rekamnya dibagi. Jadi setiap tampil peserta dimulai rekam, selesai dia stop rekam. Iya, siap Pak. Makasih. Tampil peserta rekam lagi. Begitu seterusnya. Nah, baru Bapak Ibu mengomentari, direkam juga oleh admin, tak apa-apa. Memang tidak masuk ke video yang diunggah. Ya, tapi tidak masuk ke video yang diunggah begitu. Siap. Makasih Pak Bur. Sebenarnya kan bisa saja, misalnya full saja direkam sejak awal, nanti peserta potong sendiri bagian yang dia. Cuma mungkin agak repot itu ya. Belum tentu semua peserta bisa melakukannya gitu. Halo, baik. Oh ya, Pak Basur, silakan. Ya, terima kasih. Saya angkat tangan dari tadi tapi tidak dilihat. Ternyata masih telepon di sini. Iya, silakan Pak Sur. Baik, terima kasih Pak Ipul. Saya termasuk guru pamung baru ini. Yang saya dengar tadi udah rata-rata senior sudah ikut di beberapa tahun yang lalu. Pak Ipul, untuk 5 rencana evaluasi mahasiswa itu yang tadi dipaparkan sama Pak Ipul, itu saya lihat tadi ada statement Pak Ipul, silakan Bapak Ibu untuk mengembangkannya. Tapi setelah ditanya sama yang lain, yang akan membuat ternyata mahasiswa.
Nah, ini keterkaitan antara kita yang mengembangkan dengan mahasiswa itu bagaimana. Terus yang kedua, mahasiswa itu kan di dalam pembuatan rencana aksi 1 dan 2 itu kan kalau dia menggunakan PJBL otomatis ada karya anak di sana bentuk proyek. Cuman yang menggunakan PJBL tanpa proyek. Nah, apakah nanti rencana alat evaluasi yang dibuat oleh mahasiswa itu disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang dibikin, sehingga antara mahasiswa yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Mohon penjelasan nih, kita baru ini. Terima kasih Pak Sur, tapi sudah bertugas ya Pak Sur ya sekarang ya, sedang mendampingi. Sudah saya di grup S. Oke, baik. Jadi gini, Pak Sur dan teman-teman semua, betul apa yang saya katakan tadi. Maksud saya Bapak Ibu dosen dan guru pamong silakan mengembangkan model bentuk dari 5 contoh tadi. Itu kan baru contoh tuh Pak. Ya, silakan Bapak Ibu guru pamong dan Bapak Ibu dosen yang mau mengembangkan, mau ditambah, mau dikurangi, mau disesuaikan, silakan. Untuk kemudian menjadi contoh bagi peserta. Nah, peserta itu nanti akan memilah, mengembangkan yang mana yang sesuai dengan perangkat. Ini sekaligus pertanyaan kedua tadi dari Pak Sur. Jadi betul sekali Pak Sur, memang nanti harus disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan. 2 perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh peserta itu. Nah, kalau misalnya tadi Pak Sur sempat mencontohkan yang PBL, PJBL itu banyak produknya ya, tentu mungkin akan memilih artefak karya siswa. Tapi yang model lain tentu akan memilih yang model yang mana, silahkan. Gitu Pak Sur ya. Oke, dan teman-teman yang lain. Clear saya pikir. Ya, terima kasih Pak Ipul. Baik. Mungkin karena saya telat informasi. Satu. Pak Amrullah dulu, Pak Amrullah yang sudah katakan. Saya mau klarifikasi tentang waktu kalau saya ini. Di dalam teaching ini kan tadi 1 JP 30 atau 1 menit 45 menit. Mereka akan melakukan teaching dan tidak boleh komentar. Nah, kalau di video itu berapa menit ya boleh? Sebenarnya di video yang harus dia unggah itu kalau di LMS bunyinya 40 sampai 50 menit sebenarnya. Tapi kita bisa 1 JP atau 30 menit. Tadi kemarin kami sudah koordinasi dengan tim pusat, itu dimungkinkan. Bisa 30 menit, paling sedikit lah 30 menit. Paling sedikit 35 menit, berarti bisa sampai 50 gitu ya? Tapi tidak mengasih. Baik Pak Ipul, itu saja. Berarti tidak dia perlu edit kalau gitu, karena kemarin kita... Ya, kalau di situ belum perlu diedit Pak, nanti yang di PPL baru proses editing. Nah, di PPL ini yang saya fokuskan Pak Ipul, proses ke sana itu yang 15 menit atau 30 menit? PPL. Sabar ya Pak Am ya. Sebentar kita jelaskan untuk PPL-nya. Bapak jangan terburu nafsu dulu ya. Makasih. Pak Ipul dikit, Pak Ipul izin Farah. Sebentar, Bu Farah dulu kalau gitu. Bu Farah dulu. Silakan. Makasih Pak Ipul. Kalau dilihat dari jadwal untuk yang hari ke-25 untuk sinkronosnya itu 2 kali Pak Ipul, ada 2 jam sama 2 jam. Jadi yang pertama itu pengantar, kemudian yang kedua itu ada presentasi dan penguatan. Mohon pencerahannya baik. Pak Ipul. Maka dari itu Bapak Ibu tadi sempat saya sampaikan bahwa untuk hari ke-25 sebaiknya setengah kita gunakan untuk pengembangan perangkat itu, pengembangan instrumen evaluasi itu yang saya contohkan tadi ada 5 itu. Sekaligus dibahas saja langsung di situ Bu, presentasi dan seterusnya silakan diselesaikan di 2 JP pertama itu. Nah 2 JP berikutnya mudah-mudahan bukan hanya 2 JP, karena saya khawatir kalau hanya 2 JP Ibu akan dapat hanya 4 peserta, padahal di kelas Bapak Ibu itu mungkin ada 12 orang, maka mungkin 5 lah paling apes itu kalau mau aman di hari ke-26 minimal 5 lah Bapak Ibu selesaikan di hari ke-25. Begitu Bu Farah? Terima kasih Pak Ipul. Oke, clear. Yang lain? Clear Bapak Masih Ibu? Lanjut yang tadi Bu Pak Ipul. Sebentar. Bu Rohana dulu ya Bapak. Siap Pak Agus? Sabar dulu Pak Agus. Bu Rohana sebentar. Setelahnya Pak Agus. Lanjut dengan yang tadi ditanyakan Pak Ipul, kan kita ada jatah untuk 7 JP ya sehari, 4 sinkronus dan kadang 3 asinkronus. Nah,
untuk kegiatan peer teaching ini memang kan kita tidak bisa juga nanti atau tidak bisa kita terlalu pas untuk membagi waktunya. Apakah kita bisa menggunakan yang asinkronus itu untuk kegiatan sinkronus itu aja sih? Ya, silakan. Bisa Bu, bisa. Nanti karena memang kalau kami cermati Bapak Ibu, jujur saja kami sampaikan bahwa untuk asinkronus teman-teman itu hampir kami pastikan belum ada yang sampai di atas 50% menggunakan asinkronusnya. Jadi rata-rata kita di angka 25 sampai 45%. Jadi saya berharap teman-teman ini untuk mengurangi resiko yang sangat parah pengurangan di komponen administrasi itu sebaiknya minimal kalau nggak bisa memaksimalkan asinkronus, sinkronusnya dimaksimalkan. Lebih-lebih dikit, lebih-lebih banyak itu bagus banget. Sip, terima kasih Pak Ipul. Oke, terakhir Pak Agus, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Ipul. Sedikit mungkin terkait per-teaching nih Pak Ipul. Jadi yang namanya per-teaching kan nanti teman-teman yang lain atau peserta PPD yang lain itu nanti akan berperan sebagai siswa, Ipul ya. Nah, betul. Jadi nanti apakah boleh kita berikan kebijakan kepada peserta yang akan menjadi guru itu nanti menyeting dulu siswanya biar ada interaktif nanti ketika mereka per-teaching. Sip. Memang jadi itu yang kami harapkan. Betul. Rekamannya kan lebih bagus seperti itu. Baik, betul sekali. Jadi betul Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu pamong mohon bisa mengarahkan agar peer teaching-nya itu berjalan lancar dan baik, menghasilkan video pembelajaran yang baik juga, kelas disetting dengan baik, karena sekali lagi tidak mudah itu bagi peserta untuk melakukan pembelajaran di antara temannya sendiri, bahkan dalam kondisi imajiner lah hitungannya kan. Di situ bisa disetting dulu, silakan. Bermain peran. Oh ya, bermain peran, istilahnya Pak Kajur. Pak Kajur, dari tadi siap, sudah ingin saya berbicara, saya persilakan. Saya sudah rekam, tidak perlu. Cukup. Oh, baik, aman. Sudah Bapak Ibu, clear ya Bapak Ibu ya. Terakhir kita bicara satu poin lagi, yaitu tentang PPL Bapak Ibu. Sip. Lanjut. Baik, untuk PPL Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan bahwa ini ada kolega kita yang memang nanti sebagian diantaranya baru akan bertugas di PPL. Karena itu perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk PPL nanti Bapak Ibu, kelas Bapak Ibu akan dipecah lagi, tambahan satu kelompok. Jadi kalau yang di pengembangan perangkat ini 3 kelompok, maka nanti PPL itu akan menjadi 4 kelompok. Artinya akan ada tambahan 1 pasang dosen dan guru pamong yang akan menemani kelompok baru yang terbentuk di PPL. Nah, mekanisme PPL saya pikir tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan pada tahun sebelumnya, tetapi baiknya mungkin saya ingatkan kembali saja yang sudah kita jelaskan melalui kegiatan kemarin di penyegaran. Ini karena ada yang baru akan terlibat. Tapi sekali lagi sebelum PPL nanti peserta akan mengikuti uji komprehensif juga ini Bapak Ibu ya. Jadi selesai kegiatan besok peer teaching di hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu Bapak Ibu terpaksa harus meluangkan waktu untuk uji komprehensif untuk Bapak Ibu dosen ini terutama, karena nanti uji komprehensif itu dilakukan oleh masing-masing kelompok peserta yang terdiri atas 15-16 orang itu akan diuji oleh 2 orang dosen berpasangan ya. Jadi artinya masing-masing kelas itu akan ada minimal 2 pasang dosen, 2 orang akan butuh 4 dosen. Artinya kemungkinan besar semua terlibat kecuali di program studi yang jumlah kelasnya sedikit, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kemungkinan masih akan disesuaikan siapa yang akan bertugas. Sedangkan di PGSD, PAUD, kemudian PKN, itu kemungkinan besar semua akan bertugas. Mohon nanti akan kami kirimkan jadwalnya kemungkinan besok hari Jumat pagi atau siang, sehingga malam kita harus penyegaran atau persiapan ujian komprehensif. Sabtu dan Minggu Bapak Ibu akan bertugas. Mudah-mudahan tidak ada yang berhalangan, karena sekali lagi ini maraton yang harus kita lakukan, tidak ada pilihan kita Bapak Ibu, karena hari Senin itu mereka harus sudah mulai PPL.
Untuk uji komprehensif saya akan jelaskan nanti pada saat penyegaran saja. Saya akan lanjutkan pada PPL saja Bapak Ibu. Baik, untuk PPL sekali lagi kelompok kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok Bapak Ibu. Nah, sebagaimana kami sudah sampaikan di awal bahwa pelaksanaan praktek pembelajaran ini akan dilaksanakan dalam waktu 31 hari, yaitu hari ke-27 sampai hari ke-52. Mereka sudah menghasilkan 2 set perangkat pembelajaran, Bapak Ibu tentu masih ingat itu, bahwa itulah yang akan nanti dipraktekkan atau dilaksanakan dalam PPL ini. 2 set perangkat pembelajaran itu akan dilaksanakan dalam 26 hari, masing-masing set perangkat pembelajaran itu dilaksanakan dalam 13 hari. Nah, kemudian ada 5 hari terakhir yang disiapkan untuk melakukan refleksi komprehensif, ya. Ini lagi-lagi saya ingin katakan bahwa refleksi komprehensif ini adalah refleksi yang dimaksudkan untuk kemudian mereka bisa mengembangkan atau menyusun best practice. Nah, disinilah pentingnya nanti itu instrumen-instrumen yang Bapak Ibu pandu mereka mengembangkannya besok itu. Apa aktivitasnya Bapak Ibu secara umum sama dengan ketika Bapak Ibu dulu membimbing PPL untuk tahun 2021 misalnya, bahwa ada kegiatan koneksi ya, misalnya peserta melakukan pengecekan kondisi ruangan, apa fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajarannya yang aksi 1 ya, kemudian bagaimana sarana prasarana, kemudian juga bagaimana mereka akan melakukan pembelajaran itu, apakah memungkinkan untuk langsung ada saluran untuk menyiarkannya secara langsung, kemudian Bapak Ibu bisa sit in. Memang itu menjadi hal yang harus dilakukan di awal ya. Bagus ini Bapak Ibu bisa, nanti peserta bisa diminta melaporkan saja kondisi kesiapan kelas, daya dukung lingkungannya, kepala sekolah dan teman sejawat untuk itu. Silakan nanti bisa disesuaikan juga Bapak Ibu tata caranya untuk melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu di hari ke-28 sampai 32, 13 hari pertama itu artinya mereka akan melakukan praktek pembelajaran. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru dosen dan guru pamong bisa mengobservasi kegiatan pembelajaran mereka sit in langsung ya, dengan misalnya memanfaatkan link Gimit yang diberikan oleh peserta. Nah, ini nanti akan kami ingatkan ke peserta bahwa karena mereka juga harus merekam aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan, maka ini butuh tambahan. Kalau dulu tahun 2001 itu peserta bisa menggunakan Gimit dari kita, kemudian langsung bisa merekam sendiri. Nah, ini kan agak sulit kalau sekarang. Sehingga nanti peserta juga di samping melaksanakan pembelajaran, dia harus minta bantuan teman sejawatnya atau orang lain untuk melakukan perekaman terhadap aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Meskipun sebenarnya tidak wajib semua aktivitas pembelajaran yang dilakukan direkam. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu sarankan mereka setiap melakukan praktek pembelajaran itu kan satu set RPP itu dalam 2 kali pertemuan. Nah, upayakan dua-duanya mereka bisa rekam karena supaya mereka nanti bisa memilih mana yang akan diedit dan kemudian bisa diupload sebagai tugasnya. Kalau mereka misalnya melakukan perekaman hanya pada satu aktivitas pembelajaran, ternyata itu setelah dicermati, diedit, lalu hasilnya jelek, kan mereka tidak punya pilihan untuk yang lain. Karena itu Bapak Ibu bisa menyarankan mereka untuk melakukan perekaman pada semua praktek pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang perlu Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu dosen dan guru pamong, tentu memang bagus kalau Bapak Ibu pada setiap praktek pembelajaran yang dilakukan oleh peserta itu Bapak Ibu bisa sit in, itu sangat luar biasa, sangat diharapkan. Tapi kalau tidak misalnya, ya minimal Bapak Ibu berbagi. Ada yang misalnya Pak dosen bisa mengamati yang dari 2 aktivitas pembelajaran itu salah satunya bisa diamati. Bapak Ibu guru pamong juga begitu. Jadi tidak harus Bapak Ibu bersamaan juga, bisa bagi saja supaya misalnya nanti, karena di kelas Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu bimbing itu kan antara 8 sampai 9 orang. Nah, kalau dibagi dalam hari, itu artinya dalam 1 hari itu bisa lebih dari 1 orang yang praktek pembelajaran. Nah, akibatnya Bapak Ibu akan repot mungkin karena di samping juga harus mengajar. Nah, sehingga bisa dibagi. Nanti disepakati dengan Bapak Ibu pamong, bisa dibagi siapa yang mengamati kegiatan pembelajaran si A, si B, si C, lalu
Karena itu bagus Bapak Ibu di awal itu semua peserta sudah membuat jadwal kapan dia melaksanakan pembelajaran, sudah membagi link Gimit untuk Bapak Ibu melakukan sit-in. Nah, itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu dicermati untuk kemudian memudahkan Bapak Ibu membimbing peserta. Nah, untuk sinkronus Bapak Ibu memang tidak diwajibkan setiap hari kalau untuk PPL ini, hanya diwajibkan di 3 bagian utama. Yang pertama tadi yang pengarahan untuk persiapan koneksi dengan koneksi sekolah ya, penyiapan bahan dan sebagainya. Lalu yang kedua pada saat Bapak Ibu sit-in itu, kemudian yang ketiga tentu pada saat Bapak Ibu memberi masukan terhadap aktivitas pembelajaran mereka. Biasanya itu kita lakukan di setelah semua melakukan praktek pembelajaran. Jadi bisa di awal, di tengah, dan di akhir di 13 hari. Nah, kemudian untuk 13 hari berikutnya, rencana aksi kedua juga demikian. Bapak Ibu bisa lakukan dengan refleksi dulu terhadap kegiatan pelaksanaan pembelajaran aksi 1, lalu sambil menyiapkan untuk pelaksanaan aksi 2, kemudian di tengah, baru di akhir. Itu Bapak Ibu, saya tidak akan jelaskan satu-satu ini aktivitas ini, garis besarnya kegiatan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan tagihan-tagihannya Bapak Ibu. Peserta itu ada tagihan, misalnya di hari ke-33 sampai 34 itu ada tagihan hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Jadi peserta itu ada membuat, setelah mereka melakukan praktek pembelajaran, lalu menilai prosesnya dengan instrumen yang mereka sudah punya, ya, kemudian bagaimana pemanfaatan hasil pembelajarannya juga itu mereka buat. Kemudian di hari ke-35, 36 mereka juga ada tagihan video praktek pembelajaran yang diedit. Nah, jadi yang diunggah itu adalah yang sudah diedit. Pak Am tadi pertanyaannya, yang diunggah itu adalah yang sudah diedit antara 10 sampai 15 menit. Meskipun ini 10 sampai 15 menit, tentu semua 15 menit ini sudah memuat semua tahapan pembelajaran. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Nah, ini pintar-pintar peserta ini melakukan editing videonya. Nah, ada pertanyaan misalnya, lalu bagaimana kita yang tidak sempat melihat atau tidak bisa sit-in pada saat mahasiswa tersebut melakukan pembelajaran? Tentu akan sulit Bapak Ibu melakukan penilaian terhadap 10 sampai 15 menit kegiatannya ini. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan peserta. Peserta kan biasanya punya kanal YouTube. Memang ini nanti tidak sama seperti tahun lalu mereka langsung mengunggah videonya di LMS, tapi mereka akan mengunggah link videonya. Artinya mereka harus mengunggah dulu di YouTube, di kanal YouTube, baru linknya itu mereka bagi melalui LMS, dan itu yang Bapak Ibu bisa tonton. Nah, nanti bisa koordinasi dengan peserta. Kalau Bapak Ibu butuh rekaman yang lengkap itu bisa minta link yang lengkap untuk itu. Oke, di fase kedua, di rencana aksi kedua, yaitu hari ke-40 sampai 52, persis seperti tadi ya, kegiatannya sama seperti aksi 1, yaitu 13 hari. Terakhir Bapak Ibu, mereka akan sekali lagi di 5 hari terakhir itu akan melakukan refleksi keseluruhan pembelajaran bersama Bapak Ibu dalam rangka ini Bapak Ibu. Dalam rangka mereka harus membuat, menyusun cerita praktek baik. Nah, ini disebut cerita Bapak Ibu karena ya mudah-mudahan semi ilmiah lah, upayakan semi ilmiah kalau tidak bisa ilmiah sekali. Bagus kalau bisa diarahkan sangat ilmiah supaya mereka ini bisa karena ini nanti akan mereka harus bagi di ada istilahnya guru berbagi itu di bagian dari kegiatan kementerian. Bagus kalau bisa diarahkan untuk menyusunnya secara ilmiah, kalau tidak ya minimal semi ilmiah. Komponen-komponen yang mereka harus buat atau ceritakan itu mulai dari situasi, kemudian tantangan, aksi, kemudian refleksi dan dampak dari kegiatan. Ini yang oleh pengembang itu disebut STAR, ya, menggunakan pola STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Itu Bapak Ibu. Jadi itu dia yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ini yang tadi saya katakan, refleksi terakhir itu dalam rangka mereka mengembangkan praktek baik itu. Ini menyusun best practice-nya. Kalau di sini tadi itu masih berupa cerita, nanti di bagian refleksinya itu mereka sudah akan mengembangkannya dalam bentuk ini, dalam bentuk tulisan.
demikian Bapak Ibu untuk PPL. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan Bapak Ibu dosen dan guru pamong mengorganisir kegiatan berikutnya. Sementara itu barangkali kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan belum jelas, silakan. Kalau tidak ada maka segera kita akhiri. Mohon di-share di grup, Pak Ipul. Siap. Sabar. Sampai asih. Jadi nanti begini Bapak Ibu dosen dan guru pamong, bahan-bahan ini akan kami lengkapi di bahan ajar untuk kegiatan di LMS Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu ambil di bahan pembelajarannya. Biasanya di setiap awal itu ada tulisan bahan pembelajaran. Nanti kami lampirkan di situ. Tidak kami bagi satu persatu. Oke, sip. Aman Bapak Ibu, clear semua? Jelas, tegas? Clear. Aman. Clear. Oke, ada sedikit dari Pak Bambang atau Bu Sri dulu nih. Pak Bambang dulu lah. Ya, terima kasih Pak Ipul. Ini sedikit aja nanya. Apakah yang untuk PPL mahasiswa harus menggunakan Gimit? Karena kita tahu Gimit sekarang kan berbayar. Atau bisa menggunakan Zoom atau model seperti apa? Perekaman layar seperti itu mungkin. Oke, silakan Pak Bambang bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya dia punya Gimit yang mampu merekam pakai Gimit, mau pakai Zoom, pokoknya dia bagaimana memudahkan mereka untuk dapat rekamannya, karena rekamannya yang diupload. Susah dua-duanya ya, rekaman layar juga bisa, silakan. Atau misalnya ada orang yang diminta bantu untuk merekam, itu juga memungkinkan. Ya, soalnya kan kalau Gimit berbayar sekarang nih Pak. Betul. Ya, bisa. Kita juga ini belajar ID masih bisa, sekarang udah nggak bisa lagi. Betul, belajar ID juga sudah tidak bisa merekam. Ya, jadi kami pun juga bingung ini perekaman. Jadi harus membayar lebih, tidak seperti tahun lalu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau tahun ini Bapak Ibu tidak mendapat fasilitas bantuan seperti itu. Oke. Ya, bagaimana itu? Oh, satu lagi Bu Sri tadi. Bu Sri tadi mau menyampaikan. Nah, setelah mahasiswa melakukan PPL misalnya 3 orang lah atau 2 orang, kapan kita mengomentarinya? Apakah kita akan bertemu kembali dengan mereka dengan menggunakan pertemuan yang kita mengadakan sendiri, ataukah kita perlu kasih tahu admin untuk menyediakan tempat untuk kita bertemu melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Pada prinsipnya tadi saya sampaikan selain di awal untuk pengarahan, penyiapan, juga di tengah, di akhir. Nah, yang di tengah di akhir silakan disesuaikan Ibu sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Memang nanti di jadwal Bapak Ibu sudah dibuat patokan-patokan mana yang sinkronus, asinkronus. Tapi itu bukan harga mati Bapak Ibu, tetapi silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Oke, makasih. Sip, saya pikir clear ini Bapak Ibu ya. Karena saya lihat ini banyak juga yang masih di tengah jalan ini, saya khawatir nanti nubruk sana sini. Ada yang diberugak-berugak yang belum pada makan mungkin ya. Saya mohon maaf sekali lagi telah mengganggu kenyamanan Bapak Ibu. Lupa lalu itu sedang menyetir itu, ini bahaya ini. Hati-hati Pak Ipul. Hati-hati. Pak Ipul. Eka. Oh, Pak Eka, masih ada tanya? Pak Eka, silakan. Enggak, kalau saya aja ke Pak Kajur yang merekam tadi, minta rekaman. Oh, mantap. Minta aja direkaman Pak Kajur nanti. Pakai Pak Kajur rekaman itu, biar kita ulang lagi pernyataan Pak Ipul itu. Clear semua teman-teman ya? Clear semua? Aman? Clear. Baik, jika demikian halnya, terima kasih sekali lagi. Oh, nggih, Pak De. Materinya di-share. Oh, siap. Jadi tadi saya sudah sampaikan materi akan di-share melalui bahan ajar di masing-masing LMS, teman-teman. Nanti sebentar setelah ini kami minta admin untuk melakukannya, menyiapkannya di sana. Begitu, teman-teman? Siap. Ya, baik. Terima kasih, Bapak.
Langsung live ya. Oh, nanti. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, satu lagi. Ini sebelum kita akhiri Bapak Ibu, ini ada permohonan dari teman-teman admin. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat akun belajar ID yang pernah kita bagikan tahun lalu. Masih Pak Ipul. Kalau masih, nanti kami siapkan form untuk Bapak Ibu segera, karena ini kaitannya dengan tahapan di kategori 2. Nanti kita mohon Bapak Ibu, nanti kami siapkan link, mudah-mudahan asal sambil dicari saja yang di mana tempatnya. Pokoknya yang di belakangnya ada belajar ID-nya itu. Aman, Bapak. Baik Bapak Ibu, saya sudah lupa itu Pak Ipul. Pertemuan kita yang lupa didenda. Reset ke kayaknya sudah di reset itu ke provinsi saja, bukan Tidak bisa pakai rekam maupun belajar ID-nya. Pokoknya harus di itu dalam rangka nanti penyempurnaan mungkin itu dari pusat Pak Hamdani. Ini dulu udah dibayar. Mudah-mudahan bisa disempurnakan dan bisa digunakan untuk merekam lagi biar kita bisa ya, itu sedang diperjuangkan. Kemarin itu 2 hari itu yang kita perjuangkan. Siap. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu yang kami banggakan, sekali lagi terima kasih atensi dan perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi mengganggu kenyamanan siang Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu, kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kami persilakan boleh keluar dari rapat ini karena kami masih akan melanjutkan rapat. Teman-teman admin, untuk tidak keluar Zoom ini akan kita lanjutkan rapat dengan teman-teman admin.